بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli salatan ala habibina wa nabiyyika Muhammadin al-Mustafa. Arsaltahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan jamaah Arafah yang dimuliakan Allah, bertemu kita di pagi hari ini, pagi ya, walaupun kita menyebutnya subuh karena subuh dalam bahasa Arab artinya pagi. Makanya mereka menyebutkan selamat pagi dengan kata sabahal khair. Cuma bagi kita kalau disebut pagi berarti sudah habis subuh. Karena memang ada perbedaan ketika bahasa orang kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang baik-baik dalam bahasa orang sampai ke bahasa Indonesia menjadi buruk. Dan ada yang buruk-buruk dalam bahasa orang masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi baik. Kita sebenarnya sudah sangat baik menggunakan kosakata kenduri untuk acara-acara keramaian. Karena kenduri itu identik dengan doa. Tetapi datang orang-orang yang sekolah di luar negeri dibawa pulang kosakata baru yang namanya resepsi. Maka akhirnya berubahlah makna. Biasanya kenduri itu kita sedekahkan makanan. Tapi ketika berganti resepsi, yang penting datang kadonya, walaupun nggak keluar makanannya. Karena resepsi itu dari kata-kata menerima ya. Dan dulu kita hanya mendengar resepsi di dua tempat. Yang pertama di hotel misalnya, dan yang kedua ada di restoran, namanya resepsionis. Itu bagian menerima orang yang baru datang. Lalu sampai pada anak-anak muda sekarang, kata kenduri yang sudah dirusak menjadi resepsi, dirusak lagi menjadi pesta. Bukan pesta, pesta. Lupa apa-apa. Kita dengar dia berbicara, saja kita yang sakit perut. Jadi ada pilihan kata yang ketika diadopsi dalam bahasa Indonesia merusak makna yang sebenarnya. Maka di pagi hari ini kita berhadir memakmurkan masjid. Dan Nabi mengapresiasi idza ra'aita rajulan yulazimul masjida fashhad lahu bil iman. Bila engkau melihat ada seorang laki-laki hatinya terpaut dengan masjid, maka persaksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Wa tala qawlahu ta'ala, dan beliau melanjutkan dengan membaca firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat,
dan tidak takut kepada sesuatu apapun selain daripada Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah hari ini kita berhadir, walaupun tantangannya sangat berat. Kita harus meraba-raba di rumah karena tidak adanya penerangan sama sekali. Dan alhamdulillah dengan gelapnya bumi terlihat terang bintang di langit. Maka di chat keung tadi bintangnya luar biasa gemerlap. Sampai saya hampir gagal berangkat kemari. Mbak Lale bilang-bilang bintang, cecet langit. Ya, tapi alhamdulillah, walaupun banyak bintang di langit, yang berkilau hanya satu saja. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam yang Allah utus sebagai rahmat bagi sekalian manusia, jin, lat batat, kaya batai, kulat pacat, bui cagaya, kata orang tua kita. Untuk semua makhluk, rahmatan lil alamin. Yang dari beliau kita belajar bahwa ternyata bertemu, saling memandang dengan rupa yang cerah dan ceria itu menjadi sebuah sedekah. Jangan engkau abaikan kebaikan, kata Nabi, walau sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Maka bahwa kita punya masalah, kita punya beban, rahasiakan. Maka kehebatan seseorang bukan karena dia tidak punya masalah. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak punya masalah, kecuali yang tinggal di jalan kakap ujung. Nah, mereka yang sedang dalam kondisi orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, bahasa Acehnya urung pungo. Hanya mereka yang tidak punya masalah. Saya pikir sudah selesai. Ternyata mereka pun masih menyisakan sedikit masalah, yaitu rokok saja. Makanya kalau kita datang ke ruang-ruang rawatan mereka, tetap pertanyaannya, narukok sih bang? Narukok sih bang? Karena itu setiap kali saya di luar bertemu dan mendengar orang-orang yang bertanya dengan kalimat yang sama, narukok sih bang? Nanti ngaju. Nyuci urung pengok. Ini bukan fatwa larangan merokok, tapi hanya kalau ingin merokok, janganlah minta rokok ke orang lain. Kenapa? Mengingatkan kita kepada mereka yang sedang di sana. Dan yang kedua, memang tidak normal. Sebab saya perhatikan orang-orang yang normal, mereka berbuat salah dulu, setelah berbuat salah baru minta maaf. Ketika berjalan tiba-tiba tanpa sadar menendang kaki kita, setelah itu minta maaf. Malaikat maaf dan kuhana sengaja tipa akhiran. Beda dengan orang yang merokok. Mereka minta maaf dulu baru berbuat salah. Maka saat duduk dengan kita satu meja minum kopi, minta maaf dulu, oleh maaf niku. Bahkan kena pi rokok. Memang tidak tidak normal. Mohon maaf kepada para perokok. Pesannya, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Yang membedakan orang yang berkualitas dan yang tidak berkualitas adalah kemampuan mereka untuk mengelola masalah. Yang paling tidak berkualitas adalah ketika masalahnya dipublikasi. Dan yang lebih tidak berkualitas di antara mereka, yang dipublikasi itu masalah-masalah yang sepele. Saya tidak tahu kenapa persoalan kecil disebut sepele. Padahal Pele itu tinggi besar orangnya. Seharusnya se-Maradona ataupun se-Messi. Pele itu besar, tinggi besar orangnya. Tapi ternyata masalah kecil disebut sepele, bukan se-Maradona ataupun se-Messi. Masalah-masalah kecil pun dipublikasi. Ini menyesakkan dunia. Seolah-olah hanya kita saja yang punya masalah. Maka diajarkan kita oleh Allah melalui Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat yang tadi kita bacakan, ayat pertama dan kedua, yang sama pula dengan nama masjid kita ini, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana. Allah yang Maha Rahman, dengan sifat Rahmannya ia ajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insana, ia ciptakan manusia, wa 'allamahul bayan, dan kepadanya diajarkan keterampilan berbicara. Karena itu dalam dunia manusia, orang yang paling hebat itu bukan yang tinggi besar, gagah perkasa.
bukan pula yang tampan rupawan ataupun cantik jelita, bukan pula yang hartawan dan kaya raya. Orang yang paling hebat di kalangan manusia adalah yang punya keterampilan tinggi untuk berkomunikasi dan berbicara. Maka kalau sudah punya keterampilan tersebut, insya Allah untuk yang laki-laki walaupun wajahnya amburadul, istrinya akan sekelas Miss Universe. Kenapa? Karena wanita senang dibohongi. Yang kayak tariwan gombalnya lemi tekurinang. Tapi setampan apapun wajah Anda, bila gagap ketika berkomunikasi, maka bahkan istri yang ada pun akan permisi. Lehego ada begahaba, lehego na nyambung. Kibang keadaan, sehat kata, bahkan muhahadat, jibdang. Itu yang berikutnya keluar, you, me, and. Selesai. Sulit berbicara dengan orang yang komunikasinya tidak nyambung. Makanya Allah jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara 5 keistimewaan beliau daripada nabi-nabi yang lain, wa utitu jawami'ul kalim, diberikan kepadaku jawami'ul kalim, ungkapan-ungkapan yang singkat, padat dan syarat makna. Makanya Rasulullah kalau khutbah itu sebentar, tetapi itu menjawab persoalan sepekan yang lalu dan menjadi arahan untuk sepekan yang akan datang. Maka disebut oleh para ulama, min fiqhil mar'i, salah satu di antara indikasi faqihnya seseorang ketika berlangsung salat Jumat, khutbahnya singkat sedangkan salatnya panjang. Sedangkan sekarang khutbahnya sangat panjang, salatnya sangat singkat. Kenapa? Boleh jadi memang khatibnya yang tidak mampu untuk menyampaikan dengan pesan-pesan yang singkat dan padat, dan boleh jadi khatibnya menyesuaikan dengan audiens. Audiens itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya jamaah. Maka hari ini di Arab, di Mesir, itu ulamanya luar biasa sastranya, nilai fikihnya. Tetapi ketika khutbah tidak kurang daripada 30 menit. 50 menit. Padahal mereka adalah al-fusaha, al-bulagha, orang-orang yang fasih dan orang-orang yang balaghahnya itu luar biasa. Sedangkan di tempat kita khutbah 15 menit. Itu 15 menit dari HIT, harga eceran tertinggi, menjadi harga eceran terendah. Minimal khutbahnya 15 menit. Dari sebenarnya maksimal 15 menit. Maka Nabi kita diajarkan keterampilan ini. Mulai dari kefasihan ketika bertutur. Maka huruf yang paling berat dalam bahasa Arab itu adalah huruf dhad. Sampai kita puji beliau dalam bentuk wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalu man nataqa bid-dhad. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad, manusia yang paling fasih ketika bertutur dengan huruf dhad. Itu Nabi kita, gramatikanya benar, pilihan katanya benar, pelafalan hurufnya benar. Sedangkan kita di Indonesia sampai selevel rektor saja itu mengucapkan huruf Z berganti J. Ada banyak mahasiswa yang ijazahnya bermasalah. Makanya kita sampai sekarang belum merdeka tentang ijazah. Kenapa bermasalah ijazahnya? Karena terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya. Hangu dah dengar. Kiban ejek rektor lagi yang muzat entang hidup itu. Ini bukan cadel. Ada orang yang cadel tidak mampu bertutur dengan huruf R. Yang ramai di antaranya ada huruf R, ada huruf S. Kita punya wali kota sekarang ini cadel pada huruf R, Ibu Eliza. Sebelumnya dulu kita punya wali kota cadel pada huruf S, Pak Amin. Beliau itu kalau bilang S yang keluarnya sat, saya. Itu yang biasa. Tapi jarang ada orang yang cadel pada huruf Z. Maka kalau ketemu orang yang bicaranya hilang huruf Z, itu menunjukkan lidahnya lidah manza. Bayangkan pulang dari Arab, dia bawa pulang air jam-jam. Bayangkan dari Arab dia pulang air jam-jam ke negeri yang penuh dengan jamrud khatulistiwa. Paham dia? Namanya Jakaria. Ini contoh anomali. Sakit hati kita mendengar orang yang berbicara tidak fasih.
Tapi ketika makin fasih dia berkomunikasi, makin lebih hati. Maka Nabi kita diapresiasi dengan kalimat tersebut. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, Ia ciptakan manusia dan kepadanya Ia ajarkan keterampilan berbicara. Apa sumber inspirasinya? Allamal Quran, dia ajarkan Al-Quran. Maka orang yang baca Al-Quran, insya Allah kefasihannya akan meningkat. Dia akan belajar gramatika dengan ucapan yang tepat. Setiap momen ada ucapan yang sesuai. Likulli maqamin maqalun. Maka hari ini, ketika kita di Sumatera, hampir setengah pulau Sumatera dalam keadaan musibah. Bencana banjir, bencana tanah longsor, ditambah di Semelu kemarin ada gempa. Setengah pulau Sumatera dalam kondisi demikian. Rakyat Sumatera berharap agar ditetapkan status bencana nasional. Belum direspon dengan baik oleh pemerintah pusat. Itu sesuatu hal yang wajar, ada batas penilaian. Tapi ketika kepala BNPB menerasikan, itu hanya terlihat dramatis di media sosial saja. Itu sangat menyakitkan. Musibah kita ini sudah berat. Andai kata ada kalimat yang tepat dari pemimpin, terasa ringan. Tapi ketika mendengarkan narasi dari ketua BNPB, itu menimbulkan bencana yang lebih besar lagi. Ini contoh sederhana. Jadi saya ingat dulu sekitar 2021, saya mau beli 1 unit mobil. Ini ceritanya saya mau beli mobil. Yang kena bekah, yang kenyang. Saya mau beli mobil. Saya titip pesan ke kawan-kawan, termasuk Bang Dedi itu saya hubungi. Kalau ada yang jual mobil sesuai dengan spek saya itu, tolong diinformasikan. Sebulan saya tunggu informasi di banyak kawan. Sampai akhirnya saya ketemukan mobil sesuai dengan harapan saya. Saya beli. Bahagia sekali saya dapat mobil yang saya idam-idamkan. Suatu hari, sore, sedang saya nikmati mobil tersebut, saya labum kilat. Menyahanai ngibabah dalam. Sedang saya lap mobil itu, datanglah salah seorang wali murid yang kebetulan agen mobil, yang beliau juga saya minta bantuan, tolong carikan mobil seperti ini, ya, kalau cocok akan saya beli. Saya sedang menikmati kebahagiaan. Apa yang terjadi? Begitu beliau datang, parkir mobil, turun merapat ke saya. Kamu rompak motorku? Alhamdulillah kena. Padahal belum sekian. Oh, podahlah. Ini ke rumah dia lebih murah, lebih lega. Lebih murah, lebih lega. Saya sedang ngelap mobil ini baru setengah. Berhenti mengelap mobil. Hilang selera saya. Kenapa? Saya sedang menikmati kebanggaan dari proses tersebut. Ternyata dirusak kebahagiaan saya hanya karena pernyataan ada mobil lain yang sama, tapi kualitasnya lebih baik, harganya lebih murah. Maka minaya harapun. Saya sudah tunggu sebulan informasi dari dia, tidak diberitahukan sampai saya sudah punya mobil lain. Itu baru mobil, bayangkan kalau istri. Udah sebulan kita titip pesan, tolong minta darah baru ke Lentir Road. Dapre informasi. Hana merumpok. Oh kajadeh kalau menikah tengah teduk datu pelaminan. Pak merumpok ke rumah aku. Nah, Pak menturi-turi bapak-bapak. Oh, maili ke rumah dia lebih lega lah. Jenamnya lebih murah apa. Nyanti modit yang pakai yang rumah yang hilang kenikmatan. Kenapa? Ada pilihan kata yang tidak tepat kepada orang yang tidak sesuai. Ini contoh-contoh sederhana dalam hidup. Maka saya sarankan, kalau ketemu ada kawan-kawan bernegosiasi, dia bawa 1 unit kendaraan, tengku, mobil seperti ini kalau saya beli 100 juta, cocok nggak? Sebelum Anda merespon, tanya dulu, sudah dibeli? Belum. Oh, kalau belum jangan. Ini sebenarnya mobil ini pasarannya sekitar 90 juta. Itu pertimbangan sebelum dia membeli. Tapi bila jawabannya, sudah beli? Sudah. Oh, mahmud wah dah. 30 juta pula, 30 juta. Ilan tengah lemita-mita lagi nya 30 juta hebi. Naik motivasinya. Ada orang yang baru bertunangan. Tengku menyonya cocok ke rumah, cocok. Kalih jap kabul, gahlam. Status tunangan. Pak Gampung, Jokeung. Oh, maknya Jokeung bahaya. Kenapa? Belum ijab kabul. Tapi kalau sudah selesai ijab kabul,
tengkunya perumah dan kalau hijau apa pulka. Ya Allah, berdoa ni baca. Maka sampai di megalak geran naik motivasinya. Jadi setiap tempat ada ucapan yang sesuai. Maka kepala BNPB ini harus dibawa ke Cekeung dulu untuk belajar berkomunikasi. Bagaimana orang yang sedang musibah, walaupun memang tidak dijadikan statusnya sebagai bencana nasional, setidak-tidaknya ada narasi yang tepat. Ini tetap sedang kami evaluasi, sedang dalam tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan kita berharap sesuai dengan cita-cita semua sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan cepat reda. Enak dengarnya. Ini cuma dramatis di media sosial saya bang, takut hati itu. Nyata kita coba nggak timbang. Ini contoh narasi. Maka menjadi pemimpin itu yang dipentingkan bukan kerjanya. Karena yang dipentingkan dari pemimpin itu adalah narasinya untuk mensugesti, memberikan semangat. Maka ketika kawan-kawan kita sedang musibah, Islam ajarkan kita untuk berempati, bukan menyampaikan nasihat pada musibahnya. Ketika ada kerabat kita, kawan kita yang kerabatnya meninggal dunia, kita hanya datang untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a'zamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika. Hanya doa saja, bukan untuk memberikan nasihat. Yang kenyo geta bihum wanu nadukan. Ya juk nasihat orang yang tengah habis wanu. Yang insyaallah akan merumpuk anu ya habis muyah dia tu. Itu pu ya. Orang yang sedang musibah jangan dinasihati. Orang yang sedang musibah mereka hanya sedang perlu empati. Kalau ingin menasihati, tunggu waktunya berlalu. Orang yang sedang minta sedekah, salah pekerjaannya minta sedekah, tapi jangan nasihati ketika itu. Tunggu dia selesai beroperasi, tengah duduk je kopi baru dia begah. Akhiran badan sehat, tenaga kuat, pikiran normal, pekan lagi sedekah. Jangan ketika dia sedang ulurkan tangan, kita berikan nasihat. Akhiran badan tegak, pikiran sehat, badan kuat, umur muda, lagi sedekah. Semua ada tempat dan ada waktunya. Kalimat yang tepat disampaikan pada waktu yang salah, itu menjadi masalah. Ini persoalan di negeri kita. Maka ketika saya mengalami musibah, kebakaran, kita sebenarnya hanya perlu empati. Kalau tidak ada kalimat yang tepat, diam saja. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di negeri ini, jangankan di tempat umum, bahkan pesantren pun sudah tidak mengajarkan empati. Ada banyak yang bernarasi negatif. Tetung batengkunya salah sebuah sebab je karena ganyan tajam tahu bah ke MPU. Tajam tahu bah ke MPU. Saya enggak tahu bagaimana MPU bisa punya hati tersinggung. Yang tersinggung itu orang-orang yang bekerja di MPU. MPU enggak tersinggung karena MPU tidak punya hati, dia hanya sebuah lembaga. Dan layak kita kritik bila tidak bekerja karena sudah kita gaji dari pajak kita. Yang salah itu menggugat individunya, orang per orang. Itu yang tidak boleh. Maka mengkritik lembaga. Bayangkan Rocky Gerung itu sudah berapa tahun dia kritik presiden. Nggak bisa ditangkap. Kenapa? Karena dia tidak mengkritik personal. Dia mengkritik lembaga. Maka begitu mendengar kalimat tersebut, saya alhamdulillah sesuai dengan nasihat orang bijak menyatakan sesuatu yang tidak membunuhmu akan jadikan kamu lebih kuat. Jadi karena sudah sering kebakaran, jadi nggak terkejut lagi kebakaran. Akan jadikan kamu lebih kuat. Kebakaran itu musibah. Tapi musibah kebakaran ini tidak lebih berat daripada musibah ucapan kawan-kawan yang seperti ini. Maka ketika hari ini terjadi musibah, ada banyak pesantren, ada yang rubuh bangunannya ke dalam sungai, ada yang kebanjiran. Terima kasih.